Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang perilaku biaya. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Thoyibatul Ufa Sofyana Hidayah dan rekan saya Endah Rahmawati, Fitriah Musdalifah, dan Feti Fatihazul Uza. Baik, langsung saja. Pertama saya akan membahas tentang dasar-dasar perilaku biaya. Apakah perilaku biaya itu? Perilaku biaya adalah istilah umum yang mendeskripsikan apakah suatu biaya berubah saat tingkah atau output berubah. Sehubungan dengan perubahan output, biaya-biaya dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Sebelum membahas jenis-jenis biaya, lebih baiknya kita memahami tentang ukuran output dan kisaran relevan. Suatu biaya, termasuk biaya tetap ataukah variabel, harus sesuai dengan beberapa ukuran output atau pemicunya. Pemicu biaya sendiri adalah setiap faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya suatu aktivitas atau faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya ke aktivitas. Dengan menentukan dan mengelola pemicu biaya, akan dapat membantu para manajer dalam memperkirakan dan mengendalikan biaya secara lebih baik. Sebagai contoh, anggap bahwa Blue Denim Company ingin mengelompokkan biaya-biaya produknya menjadi biaya variabel dan biaya tetap berdasarkan jumlah pakaian jeans yang diproduksi. Dalam contoh ini, jumlah pakaian jeans yang diproduksi merupakan pemicunya. Tentu saja penggunaan bahan baku langsung yaitu kain denim, benang, resleting, dan kancing akan beragam sesuai jumlah unit yang diproduksi. Lalu, bagaimana dengan listrik yang diperlukan untuk menjalankan mesin jahit? Listrik juga merupakan biaya variabel jika dikaitkan dengan jumlah pakaian jeans yang diproduksi, karena semakin banyak pakaian jeans yang diproduksi, semakin lama waktu penggunaan mesin jahit yang dibutuhkan dan pada akhirnya semakin banyak listrik yang digunakan. Terakhir, bagaimana dengan biaya penyeleaan untuk departemen penjahitan? Walaupun perusahaan memproduksi pakaian jeans dalam jumlah banyak maupun sedikit, biaya penyeleaan tidak akan berubah. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa penyeleaan merupakan biaya tetap jika dikaitkan dengan jumlah pakaian jeans yang diproduksi. Yang kedua, kisaran relevan. Kisaran relevan adalah kisaran output yang mengasumsikan bahwa hubungan biaya valid untuk kegiatan operasi normal perusahaan. Sebagai contoh, mari kita amati hubungan biaya Blue Denim. Di sini dinyatakan bahwa gaji seorang penyelia sesungguhnya bersifat tetap. Apakah pernyataan tersebut benar? Jika perusahaan hanya memproduksi beberapa pakaian jeans saja dalam 1 tahun, mungkin perusahaan tidak akan memerlukan seorang penyelia. Tentunya, pemilik perusahaan dapat menangani sendiri tanpa seorang penyeliaan. Oleh karena itu, pada saat berbicara tentang biaya penyeliaan, kami secara tidak langsung mengatakan bahwa biaya penyeliaan yang dimaksud adalah biaya penyeliaan dalam kisaran produksi yang biasanya terjadi. Sekarang mari kita pelajari secara lebih mendalam mengenai biaya tetap, variabel, dan campuran. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap konstan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Biaya ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi sesaat dalam tingkat aktivitas organisasi. Walaupun biaya ini tetap dan konstan, bukan berarti bahwa biaya ini tidak akan berubah di masa depan. Biaya ini cenderung tidak dapat diubah dalam jangka pendek. Contoh biaya tetap adalah biaya depresiasi, biaya pemakaian listrik sehari-hari, biaya gaji, dan biaya sewa. Untuk mengilustrasikan perilaku biaya tetap, terdapat pihak yang dioperasikan oleh Colley Computers, perusahaan yang memproduksi komputer di sekitar Midwest. Asumsikan bahwa Colley Computers ingin mengetahui hubungan biaya antara biaya penyeliaan dan jumlah komputer yang dirakit. Berikut ini data biaya penyeliaan untuk beberapa tingkatan produksi. Jumlah komputer yang diproses disebut dengan ukuran output atau dengan pemicu. Karena perusahaan ini merakit komputer sebanyak 20.000 sampai 50.000 unit setahunnya, kisaran relevannya adalah 20.000 sampai 50.000 komputer. Kemudian, perhatikan total biaya penyeliaan bersifat tetap ketika jumlah komputer yang diproduksi jumlahnya lebih banyak. Colley Computers tetap membayar sebesar $32 untuk penyeliaan tanpa memperhatikan apakah perusahaan memproses 20.000, 40.000, atau 50.000 komputer. Meski total biaya penyeliaan bersifat tetap, saat komputer yang diproses jumlahnya lebih banyak, biaya per unit komputer berubah pada saat tingkatan output berubah.
Biaya per unit dari total biaya penyediaan dibagi dengan jumlah komputer yang diproses. Seperti yang diperlihatkan di tabel, dalam kisaran relevan, biaya penyediaan per unit turun dari 1,60 dolar menjadi 0,64 dolar. Karena perilaku biaya tetap per unit tersebut semakin banyak jumlah output, yang berarti bahwa biaya tetap dapat dibagi ke lebih banyak unit sehingga biaya per unitnya menjadi lebih rendah. Nah, selanjutnya amati grafik biaya tetap yang disajikan untuk kisaran relevan. Garis horizontal itu menunjukkan perilaku biaya tetap bagi kolek komputer biaya penyediaan besarnya sampai dengan 32 dolar untuk setiap tingkatan output di antara 20.000 dan 50.000 unit komputer yang diproses. Selanjutnya, biaya tetap dibagi menjadi dua jenis, yaitu biaya tetap diskreasi dan biaya tetap berkomitmen. Biaya tetap diskreasi adalah pengeluaran untuk biaya pada periode tertentu atau aset tetap yang dapat dihilangkan atau dikurangi tanpa berdampak langsung pada laba yang didapatkan dari suatu bisnis. Terkadang dalam suatu bisnis tidak banyak pengeluaran untuk biaya tetap diskresioner, tetapi nilai dari biaya ini biasanya bisa sangat besar sehingga patut ditinjau oleh manajemen. Contoh biaya tetap diskresioner adalah kampanye iklan, pelatihan karyawan, hubungan investor, hubungan masyarakat, kegiatan penelitian, dan pengembangan untuk produk tertentu. Yang kedua, biaya tetap berkomitmen. Biaya wajib dan harus dikeluarkan. Biaya-biaya ini disebut biaya berkomitmen karena mereka berkomitmen untuk biaya tersebut untuk jangka waktu lama. Biaya ini seperti biaya sewa bangunan, biaya pabrik, terus yang menyediakan fasilitas produk. Selanjutnya, jenis perilaku biaya yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah dengan perubahan kuantitas output yang dihasilkan. Biaya ini bervariasi dengan variasi volume, yaitu ketika ada peningkatan dalam produksi, biaya variabel ini juga akan meningkat secara proporsional dengan persentase yang sama. Jadi ketika tidak ada produksi, maka tidak akan ada biaya ini. Jadi bisa dibilang bahwa biaya ini berbanding lurus dengan unit yang diproduksi oleh perusahaan. Besaran biaya variabel tetap sama dalam setiap unitnya, tetapi akan mengakibatkan perubahan total pada setiap biaya. Sebagai ilustrasi, mari kita kaji lebih mendalam contoh kaleng komputer dengan memasukkan biaya DVD ROM drive yang dipasang di setiap komputer. Dalam kasus ini, biayanya adalah biaya bahan baku langsung dan ukuran outputnya adalah jumlah komputer yang diproses. Setiap komputer memerlukan satu DVD ROM drive dengan biaya sebesar 40 dolar untuk per unitnya. Biaya DVD ROM drive untuk beberapa tingkatan produksinya adalah di sini bisa dilihat saat lebih banyak komputer yang diproduksi, total biaya DVD ROM drive mengalami kenaikan dan berbanding lurus terhadap jumlah komputer tersebut. Sebagai contoh, saat produksi naik 2 kali lipat dari 20.000 menjadi 40.000 unit, total biaya DVD ROM drive juga meningkat 2 kali lipat dari 800.000 dolar menjadi 1.600.000 dolar. Perhatikan juga bahwa biaya per unit bahan baku langsung itu tidak berubah. Dalam kasus ini, total biaya variabel bergantung pada tingkatan output. Hubungan tersebut dapat dijelaskan oleh persamaan total variabel sama dengan 40 dolar dikali jumlah unit komputer. Pada gambar tersebut memperlihatkan grafik mengenai perilaku biaya variabel yang ditunjukkan oleh garis lurus yang memanjang dari titik 0. Perhatikan tuh, pada jumlah 0 unit yang diproses, total biaya variabel kan juga 0. Namun, saat jumlah unit yang diproses bertambah, total biaya variabel juga mengalami kenaikan. Besarnya kenaikan diukur dengan melihat kemiringan garis tersebut. Yang terakhir, saya akan membahas tentang kewajaran dari hubungan biaya garis lurus. Contohnya, pada tingkat output yang sangat rendah, para pekerja biasanya menggunakan bahan baku per unit output yang lebih banyak atau membutuhkan waktu lebih lama per unit output daripada yang mereka gunakan pada tingkat-tingkat output yang lebih besar. Kemudian, saat tingkat output mengalami kenaikan, para pekerja belajar bagaimana menggunakan bahan baku dan waktu secara lebih efisien sehingga
biaya variabel per unit menurun saat lebih banyak output yang diproduksi. Oleh karena itu, saat skala ekonomis terjadi, fungsi total biaya yang sebenarnya meningkat dengan tarif yang menurun, sepertinya yang diperlihatkan oleh kurva biaya non-linear dalam grafik tersebut. Sejumlah manajer menganggap biaya yang berperilaku demikian sebagai biaya semi variabel. Nah, garis tersebut memperlihatkan bagaimana kisaran relevan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa baik garis lurus tersebut memperkirakan biaya variabel. Perhatikan untuk jumlah unit output kurang dari 20.000 unit pada sumbu X. Nah, itu perkiraannya menjadi tidak sesuai. Oleh karena itu, para manajer harus benar-benar cermat dalam menerapkan asumsi perilaku biaya untuk pengambilan keputusan kapanpun tingkatan output berada di luar kisaran operasi perusahaan yang relevan. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Endah Rahmawati. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu biaya campuran dan biaya bertahap. Pertama kita akan bahas tentang biaya campuran. Apa sih itu biaya campuran? Biaya campuran atau mixed cost adalah biaya yang terdiri dari komponen biaya tetap dan biaya variabel. Untuk memudahkan, kalian bisa lihat rumus yang ada di dalam kotak, yaitu total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Untuk memudahkan pemahaman kalian, langsung aja kita masuk ke contoh. Kolej komputer memiliki 10 karyawan bagian penjualan. Mereka mendapatkan gaji $30.000 per tahun. Nah, mereka akan mendapatkan komisi $25 setiap terjualnya 1 unit komputer. Dalam 1 tahun mereka menjual 50.000 unit komputer. Nah, kalian kan tadi sudah belajar tentang biaya tetap dan biaya variabel bersama Sofi. Nah, di sini sudah jelas terlihat bahwa biaya tetapnya yaitu 10 karyawan dengan gaji $30.000. Karena berapapun volume penjualannya, gaji tersebut tetap. Dan biaya variabel di sini yaitu komisi penjualan, di mana apabila volume naik maka biaya ini juga bertambah. Nah, kita masukkan rumusnya, yaitu total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap yaitu 10 dikali $30.000 ditambah $25.000 dikali 50.000 unit komputer, menghasilkan $300.000 ditambah $1.250.000, menghasilkan biaya campuran sebesar $1.550.000. Yang selanjutnya kita masuk yaitu biaya bertahap. Apa sih itu biaya bertahap? Biaya bertahap adalah kisaran biaya yang konstan dengan output yang sama, di mana dia melompat ke titik yang lebih tinggi, padahal itu output yang sama. Itu adalah biaya bertahap. Nah, contoh dari biaya bertahap ini ada tahapan sempit dan tahapan lebar. Saya akan menjelaskan tentang tahapan sempit. Contoh dari tahapan sempit ini misalnya sebuah toko fotokopi, dia biasanya membeli 2 kardus kertas. Dia bisa membawanya sendiri. Tapi pada saat itu dia membeli 5 kardus kertas, di mana dia tidak bisa membawanya sendiri. Maka dia menyewa orang untuk mengangkutkan kardus ini, maka dia mengeluarkan biaya. Nah, biaya ini itu adalah biaya variabel, di mana ada volume penjualan meningkat, maka ada biaya ini gitu. Jadi tahapan sempit ini selalu berkaitan dengan biaya variabel gitu. Jadi tahapannya itu volume penjualannya menaik, tapi produksinya itu sama, tingkat produksinya itu sama. Terus kalau misalnya tahapan lebar itu misalnya tadi fotokopi, dia itu tidak apabila ada volume penjualan yang naik, dia tidak membeli kertas, tetapi dia membeli mesin fotokopi. Maka dari ini biaya tetap, karena dari maintenance-nya, listriknya, dia akan tetap akan bayar itu terus.
Maka kalau tahapan lebar ini dia masuknya ke atau berkaitannya dengan biaya tetap. Yang ke materi selanjutnya yaitu catatan akuntansi dan pemisahan dan pentingnya pemisahan biaya. Nah, kita contohkan yaitu biaya pemeliharaan. Seberapa besar dari total biaya pemeliharaan yang termasuk ke dalam biaya tetap dan seberapa besar yang termasuk ke dalam biaya variabel itu tidak diperlihatkan oleh catatan akuntansi. Maka oleh karena itu perlu adanya pemisahan biaya. Caranya untuk pemisahan biaya ini yaitu dengan cara formal. Karena kenapa penting? Karena jika biaya campuran itu presentasinya kecil, terus itu adanya pemisahan, itu malah tidak ada manfaat yang diterima. Tapi apabila biaya campuran dalam suatu perusahaan sangat tinggi, itu penting sekali untuk adanya pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, metode-metode yang dapat digunakan untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel ada tiga metode. Yang pertama yaitu metode Haiglo, yang kedua adalah metode Scattergraph, dan yang ketiga adalah metode least square. Saya akan menjelaskan tentang metode Haiglo. Metode apa sih metode Haiglo itu? Metode Haiglo adalah metode yang memisahkan biaya campuran antara komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel menggunakan titik data yang tertinggi dan terendah untuk mengambil persamaannya. Langkahnya, nah kita langsung aja masuk ke tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk metode Haiglo ini. Langkah pertama yaitu kita mencari titik tertinggi dan titik terendah dari suatu data. Contohnya yaitu dalam data untuk biaya pemeliharaan, output tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan 500 kali pemindahan bahan baku dan total biayanya sebesar $7.500. Output terendah terjadi pada Januari dengan 100 kali pemindahan bahan baku dan total biaya sebesar $2.000. Nah, yang kedua, kan kita udah tahu tadi langkah yang pertama titik terendahnya yaitu 500 kali dan titik terendahnya 100 kali. Nah, langkah keduanya itu kita menghitung biaya variabelnya dengan rumus tarif biaya variabel sama dengan biaya titik tertinggi dikurangi biaya titik terendah dibagi output titik tertinggi dikurangi titik terendah. Maka dari contoh yang tadi yaitu $7.500 dikurangi $2.000 dibagi 500 dikurangi 100 yaitu menghasilkan $5.500 dibagi 400 sama dengan $13,75 itu untuk biaya variabelnya. Langkah yang ketiga yaitu kita menghitung biaya tetap. Rumusnya yaitu biaya tetap total biaya pada titik tertinggi dikurangi tarif biaya variabel dikali output pada titik tertinggi. Dia akan menghasilkan $7.500 dikurangi $13,75 untuk hasil biaya variabelnya tadi dikali 500 untuk titik yang tertinggi menghasilkan $625 itu untuk biaya tetap. Setelah kita menghitung tahapan-tahapan tadi, tahapan yang terakhir atau langkah yang keempat adalah membuat persamaan biaya dengan cara total biaya sama dengan biaya tetap ditambah dikurung ya itu biaya variabel dikali jumlah pemindahan. Jadi kita dapat mengetahui biaya campuran pada tahapan itu gitu. Jadi misalnya kan tadi udah ketemu biaya tetapnya $625 dikali $13,75 itu biaya variabel dikali jumlah pemindahannya. Misalnya jumlah pemindahannya 100 ya ditulis 100. Jadi kita mengetahui biaya campuran pada tahapan itu.
Terima kasih, itu dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode scatter graph dan metode kuadrat terkecil atau glass square. Metode scatter graph sendiri adalah cara yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan biaya dengan menggunakan titik-titik data pada sebuah grafik. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah garis lurus dapat atau tidak dapat menjelaskan secara layak mengenai hubungan biaya. Langkah pertama dalam menggunakan metode scatter graph ini yaitu dengan menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penanganan bahan baku dan output aktivitas dapat dilihat. Scatter graph ini juga dapat memvisualisasikan ketepatan sebuah garis pada titik-titik data dalam grafik. Scatter graph dan alat bantu statistik lainnya dapat membantu para manajer untuk memperbaiki penilaian mereka. Dapat dilihat pada contoh 112. Kita melihat di grafik A dulu. Grafik A ini menunjukkan bahwa hubungan antara biaya penanganan bahan baku dan jumlah pemindahan bersifat linear. Biaya meningkat saat jumlah pemindahan juga meningkat dan sebaliknya. Grafik B ini untuk mengetahui apakah garis yang ditentukan oleh titik terendah dan tertinggi untuk mewakili hubungan secara keseluruhan. Dapat dilihat di sini titik tertingginya yaitu titik 3 yang di atas dan titik yang terendahnya yaitu 5 titik yang di bawah. Contoh yang lebih konkretnya yaitu dapat dilihat pada halaman 113. Yang ini menunjukkan grafik pada grafik C. Contohnya itu sumbu X memiliki 100 dan 2000 dan sedangkan sumbu Y-nya yaitu 800. Untuk tarif variabel sendiri yaitu biaya pada titik tertinggi dikurangi biaya pada titik terendah dibagi jumlah pada titik yang tertinggi dikurangi jumlah pada titik terendah. Contoh sudah dijelaskan, sama dengan 2000 dikurangi 800 dibagi 100 dikurangi 0 sama dengan 1200 per 100 sama dengan 12. Jadi tarif variabel tersebut adalah 12. Persamaan biaya untuk aktivitas penanganan bahan baku dapat dinyatakan sebagai total biaya sama dengan 800 ditambah 12 dikali jumlah pemindahan. Dengan menggunakan persamaan biaya tersebut, biaya penanganan bahan baku untuk 100 dan 500 pemindahan dapat diperkirakan dan kemudian dibagi menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel. Asumsikan bahwa 350 pemindahan direncanakan akan dilakukan di bulan November. Menggunakan persamaan biaya yang diperkirakan sebesar 5.000 sama dengan 800 ditambah 12 dikali 350 karena pemindahannya itu sebesar 350. Jadi total keuntungan yang cukup signifikan dari metode scatter graph ini yaitu memungkinkan analisis biaya untuk memeriksa data secara visual. Scatter graph juga memiliki kelemahan yaitu yang berkaitan dengan kurangnya kriteria objektivitas dalam menentukan garis regresi yang paling tepat. Kualitas persamaan biaya bergantung pada kualitas penilaian subjektif dari analisis. Metode High-Low menghilangkan subjektivitas dalam pemilihan garis. Siapapun yang menggunakan metode High-Low hasilnya adalah garis yang sama. Selanjutnya yaitu metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil atau regresi adalah untuk menemukan garis regresi yang paling tepat melalui sekumpulan titik data. Salah satu keunggulan dari metode kuadrat terkecil adalah bahwa untuk sekumpulan data tertentu, metode kuadrat terkecil akan selalu menghasilkan persamaan biaya yang sama. Pada dasarnya, garis regresi yang paling sesuai adalah garis dengan titik-titik data yang lebih dekat ke garis dibandingkan dengan garis-garis lainnya.
Persamaan statistika kuadrat terkecil dapat menentukan satu garis dengan penjumlahan dari penyimpangan yang dikuadratkan yang terkecil. Dengan kata lain, metode kuadrat terkecil menentukan garis regresi yang meminimalkan kesalahan perkiraan biaya atau selisih antara yang diperkirakan, yaitu garis regresi, dan biaya aktual, yaitu titik data aktual. Karena metode kuadrat terkecil menghasilkan kesalahan perkiraan biaya yang sekecil mungkin, banyak para manajer yang menganggap bahwa metode kuadrat terkecil ini adalah yang paling akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feti Fatihatul Uza NIM 037 akan menjelaskan tentang penggunaan program regresi. Dalam program regresi spreadsheet menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisiennya. Program ini juga menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat sebesar berapakah persamaan biaya dapat dipercaya. Langkah dalam penggunaan program regresi sendiri dalam penggunaan komputer untuk menghitung koefisien regresi adalah yang pertama memasukkan data. Yakni dalam Excel fungsi regresi terdapat dalam menu Tools, kemudian pilih Add In, dan tambahkan data analisis yang akan kita analisis, klik dan pilih regression. Selanjutnya, ketika layar regression muncul, kita dapat meletakkan variabel terikat dan variabel bebasnya. Yang terakhir, beri perintah pada komputer di mana kita ingin meletakkan hasil output regression tersebut. Selanjutnya, keandalan rumus biaya, R kuadrat atau koefisien determinasi, koefisien korelasi. Dalam keandalan rumus biaya, kegunaan utamanya yakni terletak pada kemampuannya untuk menginformasikan seberapa jauh rumus biaya yang diperkirakan dapat diandalkan. Koefisien determinasi atau R kuadrat sendiri merupakan persentase variabilitas, variabel terikat yang dijelaskan oleh suatu variabel bebas. Persentase ini merupakan ukuran goodness of it. Semakin tinggi persentase variabilitas biaya yang dijelaskan, semakin baik pula garisnya. Karena koefisien determinasi tersebut nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Tidak ada batasan yang jelas untuk mengenai koefisien determinasi yang baik atau buruk. Yang pasti, semakin dekat R kuadrat ke 1, maka semakin baik pula garisnya. Untuk koefisien korelasi adalah koefisien yang merupakan akar dari koefisien determinasi. Karena akar dapat bernilai negatif, maka nilai koefisien korelasinya dapat berkisar antara -1 dan +1. Jika koefisien korelasinya positif, maka kedua variabelnya bergerak menuju arah yang sama. Korelasi positif sempurna akan menghasilkan nilai 1 untuk koefisien korelasinya. Jika koefisien korelasinya negatif, maka kedua variabel bergerak menuju arah yang berlawanan, tetapi masih dapat diprediksi. Korelasi negatif sempurna akan menghasilkan koefisien korelasinya sebesar -1. Nilai koefisien yang mendekati 0, maka itu termasuk mengidentifikasi tidak adanya korelasi. Untuk regresi berganda atau multiple regression merupakan metode penghitungan kuadrat terkecil yang digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas. Penilaian manajerial. Pertimbangan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Pertimbangan manajerial sendiri merupakan metode paling luas yang digunakan. Secara sederhana, manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap, dan yang lainnya termasuk menjadi kategori variabel. Manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya-biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel.
dengan memutuskan bagian biaya yang merupakan biaya tetap dan biaya variabel. Komponen variabel dapat dihitung dengan menggunakan satu atau lebih data biaya atau volume. Manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistiknya. Sebagai contoh, suatu pabrik dapat memasukkan pembayaran sewa mesin fotokopi dalam satu akun dan biaya kertas dan tinta ke akun lainnya. Dengan demikian akan mudah untuk mengelompokkan akun pembayaran sewa dengan akun-akun biaya tetap lainnya dan memperlakukan biaya variabel secara terpisah.